Lu pernah nggak sih jadi freelancer, dapat duit gede sekali, bulan depannya malah seret kayak dompet habis dicuci? Nah, itu dia tantangan utama hidup jadi freelancer, duitnya nggak pasti. Kalau nggak pinter ngatur, bisa kayak seminggu, miskin sebulan. Mari kita bahas. Jadi gini, hidup jadi freelancer tuh sebenarnya kayak naik roller coaster. Ada harinya lu dapat project gede, duit langsung numpuk di rekening, terus ngerasa kayak mendadak. Tapi nggak lama kemudian, bisa aja masuk fase sepi order. Bahkan sebulan penuh nggak ada invoice yang cair. Jadi yang namanya income lu tuh bener-bener nggak stabil. Yang bikin tricky, pengeluaran kita kan nggak bisa ikut mood kayak orderan. Lu tetap harus bayar sewa kosan tiap bulan, bayar listrik, kuota, makan, cicilan kalau ada. Itu semua nggak peduli lu lagi rame job atau enggak. Makanya, kalau nggak punya sistem, gampang banget kebawa arus. Pas banyak duit, foya-foya. Pas sepi, langsung panik, bahkan minjem sana-sini. Terus ada juga ilusi gua kaya. Misalnya, bulan ini lu dapat project 20 juta sekali transfer. Rasanya wah, seakan-akan gue bisa hidup mewah. Padahal kalau dihitung, pengeluaran bulanan lu 5 juta, ya sebenarnya duit itu cuma cukup 4 bulan. Tapi karena mentalnya lagi banyak, seringnya kebablasan. Beli barang baru, nongkrong fancy, liburan dadakan. Tahu-tahu 2 bulan kemudian project baru belum ada, tabungan udah tipis. Belum lagi soal proteksi. Kalau lu karyawan kantoran, biasanya ada tunjangan kesehatan, BPJS dibayarin, bahkan ada pensiun. Nah, freelancer, semua harus lu pikirin sendiri. Kalau tiba-tiba sakit, ya duit project bisa langsung ludes buat biaya rumah sakit. Dan kalau lu nggak nyiapin dana darurat, bisa jadi itu awal dari lingkaran utang. Belum selesai sampai situ. Banyak freelancer juga kena jebakan klien tunggal. Jadi dia terlalu ngandelin satu klien aja. Awalnya aman, karena tiap bulan pasti ada kerjaan. Tapi kalau klien itu berhenti kontrak, tiba-tiba income lu langsung nol. Nggak ada cadangan, nggak ada backup. Itu kayak naruh semua telur di satu keranjang sekali jatuh, pecah semua. Makanya realitas jadi freelancer itu benar-benar menantang. Lu harus siap dengan ketidakpastian, siap ngadepin naik turunnya penghasilan, dan punya mental buat nahan diri biar nggak terjebak gaya hidup instan. Sederhananya, lu itu bukan cuma pekerja, tapi juga manajer keuangan buat diri lu sendiri. Ngatur duit pas lu kerja freelance itu emang beda banget sama orang kantoran. Karena duit yang masuk nggak selalu sama tiap bulan, lu butuh strategi biar bisa tetap survive bahkan berkembang. Nah, ada beberapa cara yang bisa lu terapin biar keuangan lu nggak kayak kapal tanpa nahkoda. Pertama, pisahin rekening. Jangan campur aduk duit kerjaan sama duit pribadi. Minimal lu punya 3 rekening. 1 buat tempat semua pembayaran masuk, 1 lagi buat kebutuhan hidup sehari-hari, dan 1 lagi khusus buat tabungan atau investasi. Dengan cara ini, lu bisa tahu jelas mana duit kerjaan, mana duit belanja, dan mana yang harus disimpan. Kedua, kasih diri lu gaji bulanan. Meskipun duit masuk nggak pasti, lu tetap bisa bikin simulasi gaji. Caranya gampang, hitung rata-rata pendapatan lu selama 6 bulan terakhir, terus tetapkan angka realistis yang bisa lu jadiin patokan. Misalnya rata-rata 6 bulan terakhir 6 juta, ya udah kasih diri lu gaji 4,5 juta per bulan, sisanya masukin ke cadangan. Jadi kalau bulan ini orderan rame, surplusnya bisa disimpan. Kalau bulan depan sepi, cadangan itu yang nutupin. Ketiga, jangan main-main sama dana darurat. Buat karyawan kantoran, mungkin cukup 3-6 bulan pengeluaran. Tapi buat freelancer, idealnya lu punya 9-12 bulan. Kenapa segitu? Karena lu nggak ada jaminan orderan bakal rutin datang. Kalau tiba-tiba semua job berhenti, dana darurat inilah yang bikin lu tetap bisa bayar kos, makan, dan hidup normal tanpa harus panik. Keempat, proteksi diri. Freelancer itu rawan banget sama kondisi darurat kesehatan. Jadi jangan males buat punya asuransi kesehatan atau minimal BPJS aktif. Bayangin kalau sakit dan mesti rawat inap, duit yang tadinya buat nabung bisa langsung ludes kalau nggak ada proteksi. Kelima, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Jangan kira ini sepele. Banyak freelancer yang duitnya bocor halus cuma karena nggak pernah ngecek kemana aja uang pergi. Lu bisa pakai aplikasi kayak Money Lover, Spendy, atau sekedar Excel. Yang penting disiplin nyatet. Dengan begitu lu bisa nge-track apakah pengeluaran lu wajar atau udah kebablasan. Keenam, selalu siapin pos cadangan buat masa paceklik. Jadi pas orderan rame, jangan langsung dihabisin. Anggap aja ada musim panen dan musim paceklik. Waktu panen, lu wajib nyimpen lebih banyak, biar waktu paceklik, lu masih bisa jalan.
Terakhir, jangan lupa investasi. Setelah dana darurat aman, mulai sisihin sebagian buat investasi jangka panjang. Bisa ke reksadana, saham, atau emas. Intinya, jangan semua duit ngendap di tabungan doang karena nilainya bisa kepotong inflasi. Investasi bikin duit lu tetap berkembang meski lu lagi nggak ada project. Jadi kuncinya itu, bikin sistem, disiplin sama aturan lu sendiri, dan jangan gampang ke-trigger buat boros pas lagi banyak duit. Ingat, freelancer itu bukan cuma soal skill kerja, tapi juga soal pinter ngatur arus kas biar hidup lu nggak naik turun kayak roller coaster. Kalau lu pengen serius jadi freelancer, jangan cuma mikirin gimana caranya survive bulan ini doang. Lu harus punya visi jangka panjang, karena hidup freelance itu bisa jadi karir seumur hidup kalau lu kelola dengan benar. Pertama, ubah cara pikir lu. Lu itu bukan sekedar tukang ngerjain project, tapi pemilik bisnis kecil. Freelancer tuh pada dasarnya bisnis personal. Jadi mentalnya harus kayak pebisnis. Punya target, punya laporan keuangan, dan punya strategi. Coba bikin catatan tahunan, misalnya target penghasilan setahun berapa, klien baru yang mau lu kejar siapa, sama skill apa yang mau lu upgrade. Kedua, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Maksudnya, jangan cuma ngandelin satu klien atau satu jenis project. Kalau lu desainer, misalnya, selain ngambil job desain custom, lu bisa bikin produk digital kayak template, preset, atau kursus online. Kalau lu penulis, selain artikel klien, lu bisa bikin e-book atau newsletter berbayar. Diversifikasi bikin lu lebih aman, karena kalau satu sumber stop, masih ada yang lain jalan. Ketiga, investasi buat masa depan. Freelancer sering kebawa euforia duit cair gede, terus lupa masa depan. Padahal justru lu harus nyiapin sejak dini. Setelah dana darurat aman, alihin sebagian ke investasi. Bisa ke reksadana, saham, emas, atau properti kecil-kecilan. Jangan tunggu tua baru panik mikirin pensiun. Ingat, lu nggak punya dana pensiun kayak pegawai kantoran. Keempat, bangun personal brand. Di era digital sekarang, reputasi itu aset. Kalau orang tahu lu expert di bidang tertentu, project bakal datang sendiri tanpa lu harus ngejar. Mulai dari hal simple, aktif di LinkedIn, Instagram, atau bikin portofolio online. Bisa juga sharing ilmu di YouTube, atau bikin konten edukasi. Personal brand itu ibarat asuransi karir. Makin kuat brand lu, makin stabil job yang datang. Kelima, manajemen gaya hidup. Jangan sampai hidup lu naik turun ekstrim sesuai jumlah orderan. Pas rame, tetap jaga pola hidup sederhana, biar lu bisa nyimpen lebih banyak buat masa depan. Ingat, tujuan lu bukan jadi kaya mendadak, tapi punya kestabilan finansial jangka panjang. Terakhir, lu harus punya rencana pensiun. Kedengarannya jauh banget, tapi ini penting. Bayangin umur 50-60 nanti, masih mau ngerjain revisi klien jam 2 pagi? Kayaknya enggak kan? Jadi sekarang mulai bangun tabungan pensiun atau investasi pasif yang nanti bisa jadi sumber income tanpa harus kerja keras lagi. Intinya, visi jangka panjang buat freelancer itu adalah bikin diri lu nggak cuma bergantung sama project hari ini. Lu harus nyiapin sistem, diversifikasi income, investasi, dan bangun brand. Jadi walaupun pasar berubah, lu tetap punya pondasi kuat buat terus jalan. Jadi intinya, jadi freelancer tuh emang duitnya nggak pasti, tapi masa depan lu bisa tetap pasti kalau lu disiplin ngatur. Ingat, sistem ngatur duit itu bukan bikin ribet, tapi bikin hidup lu lebih tenang. Kalau lu punya cara unik ngatur duit sebagai freelancer, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang terbantu. Sampai ketemu di video berikutnya.